Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Gimana? Sehat semua saudara? Amin, puji Tuhan. Saya tadi pas naik melihat Bung Andre, dia pakai dasi biru, dia pakai jas, puji Tuhan. Ya, saudara, monggo saudara dipersilakan. Kalau saudara mau pakai jas panguli, boleh saudara ya. Tahu jas panguli saudara? Jas waktu nikah boleh dipakai saudara ya, kalau masih muat. Gitu saudara. Artinya kita semua mau memberikan yang terbaik. Amin saudara. Dasinya sama lagi biru. Waduh, kok bisa saudara. Kemarin kita menghadiri pernikahan anaknya Om Dunov. Saya pakai jas agak ke krem biru saudara. Pakai kemeja biru. Ternyata keluarga inti seragamnya sama saudara. Saya bilang waduh, kok bisa gitu. Hanya saya nggak boleh duduk makan di keluarga inti saudara. Karena memang bukan keluarga inti saudara. Puji Tuhan. Kalau Bung Andre bilang pertama kali, pimpin pujian di minggu pertama perjamuan, saya juga merasa kayak minggu pertama kali saudara. Udah gak lama saudara. Ya ibadah minggu karena memang kita harus mengakomodir juga tamu yang mengunjungi kita di waktu yang lalu. Dan itu menjadi bagian dari apa yang Tuhan mau bagi kita. Untuk kita juga dididik dan diajar. Amin saudara. Tidak berlama-lama kita perhatikan mari saudara buka Alkitab saudara. Kalau yang tidak bawa Alkitab berarti sudah hafal saudara ya. Saya justru angkat topik. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kita mau belajar tentang jemaat di Korintus ya. Jadi ayat 1 sampai 9 kita mau belajar apa yang pernah terjadi di jemaat Korintus. Ya, sebuah jemaat yang diperintis, dididik oleh Rasul Paulus. Tentunya surat ini dikirim pada saat Rasul Paulus tidak ada di tempat. Surat dikirim pada saat Rasul Paulus ada di penjara. Apakah di penjara saat di Roma atau memang sedang dalam karantina saudara di Efesus. Tetapi saudara mari kita perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Mari judulnya bicara salam dan bagian kedua bicara ucapan syukur. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ada surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang berbicara tentang bagaimana dia dipanggil oleh Allah menjadi rasul, ditetapkan oleh Allah menjadi rasul. Ya, metode Rasul Paulus atau metode yang dulunya adalah Saulus ini menjadi rasul, itu metodenya tidak sama dengan murid-murid lain, saudara. Ya, metodenya itu kalau Rasul Paulus memang mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus setelah Yesus naik. Kalau 12 murid saudara mereka memang mengalami perjumpaan dan mengalami kebersamaan. Ya kita lihat tadi pembacaan kita dikala Yesus memberi makan 5.000 laki-laki atau bisa digambarkan sebagai 5.000 kakak saudara. Itu mereka mengalami sendiri tapi Rasul Paulus tidak. Rasul Paulus itu pada saat dia hendak menganiaya orang-orang Kristen waktu itu dengan surat tugasnya. Dalam perjalanannya di Damaskus, dia malah melihat sendiri Tuhan lewat cahaya yang sangat terang.
pengalaman pribadi saudara. Tetapi dia tetap berdiri. Oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Ya, ada gejolak di balik dia menjadi rasul, saudara. Banyak yang tidak menerima, banyak yang menolak, banyak yang mempertanyakan, saudara. Tetapi itulah surat yang disampaikan Rasul Paulus bahwa dia oleh kehendak Yesus menjadi rasul. Amin, saudara. Dan kita semua pun saya rasa kita juga mengalami pengalaman sendiri dengan Tuhan. Pribadi maupun keluarga, lewat masalah, lewat persoalan, lewat kebersamaankah, atau mungkin lewat kepanitiaankah. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami proses dengan Tuhan. Amin. Saudara kenal dengan yang dulu pernah datang ke sini, yaitu pimpinan saya di kedutaan, saudara Pak Douglas itu. Saya mau katakan bahwa aslinya dia ateis. Dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak mau kenal Tuhan. Saya bersahabat dia cukup lama. Bahkan nikah pun kita yang menikahkan dia bersama Om Dunov, saudara. Kita baptis dia. Tapi dia tetap gak merasa gak ada Tuhan. Satu kali dia sakit, saudara. Dia sakit. Dan dia bilang dia sudah mati. Karena detak jantungnya sudah rata. Dia cerita ke saya. Pada saat itu rata, itu istrinya itu benar-benar meraung-raung. Dia pukul-pukul, dia goyang-goyang. Itu dokter udah marah sama istrinya. What are you doing? Kenapa? He's gone. Dia sudah mati. Digoyang-goyang, dipukul, dihantam, dia nangis teriak-teriak luar biasa. Dalam 1 menit, saudara, dia nafas lagi. Hidup. Detak jantungnya dimonitor hidup. Dia cerita ke saya, you know what? I saw Jesus, katanya. Amin, saudara. Dia bertemu Yesus sendiri. I saw Jesus in peace. Ya, dan puji Tuhan dia lewat setelah itu dia sampai sekarang, saudara, percaya dan berhenti smoking, saudara. Ini bukan hal lain, saudara. Maaf, saudara, saya tidak. Tapi ini pengalaman dia yang dia ceritakan ke saya. Now you know what? I quit smoking. Dia berjumpa langsung dengan Yesus. Jadi metode perjumpaan Rasul Paulus itu berbeda dengan murid yang lain. Amin, saudara. Lanjut. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin, saudara. Rasul Paulus menyebutkan bahwa dalam perintisannya, dalam penggembalaan Rasul Paulus, dalam pelayanan Rasul Paulus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin, saudara. Berbeda dengan Smyrna. Smyrna bicara tentang kemiskinan. Tetapi Korintus bicara tentang kekayaan. Bahwa kamu kaya dalam segala hal, titik 2, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 7, demikianlah kamu juga tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Korintus, berjalannya waktu, mereka sudah makin kaya dalam perkataan. Udah mulai pintar ngomong, saudara. Udah mulai pintar dalam berpengetahuan. Bahkan dikatakan tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Mulai jemaat punya karunia, mulai jemaat punya pengetahuan, mulai jemaat sudah pintar berdoa, mulai jemaat dibentuk sudah mulai dewasa, saudara. Amin. Ini jemaat di Korintus, saudara. Apa yang terjadi di Korintus? Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengakui bahwa jemaat itu sudah kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam iman, bahkan dalam talenta, dalam karunia. Semua ada di jemaat itu. Gak kurang, saudara. Mereka bisa ini, mereka bisa itu, mereka bisa melakukan ini,
Bahkan kaya itu perkataan bukan hanya mampu, tapi rich of knowledge and talent. Kaya dalam karunia. Satu orang bisa punya 2, 3, 4, 5 karunia talenta. Satu orang bisa WL, bahkan dia juga bisa begini, wah kaya saudara. Jadi kebanggaan Rasul Paulus, jemaat di Korintus kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kemampuan, kaya dalam karunia. Itu luar biasa, amin saudara. Ini surat disampaikan Rasul Paulus sekalipun dia dalam penjara. Kita lanjut saudara, kita mau belajar tentang apa yang terjadi di Korintus itu. Kalau kita maju lagi ke bawah saudara, di ayat 10. Nah, judulnya apa ya di ayat 10 itu? Perpecahan dalam jemaat. Baru aja Rasul Paulus memuji mereka. Mereka dulunya nggak bisa ngapa-ngapain, mereka dulunya nggak pernah dipercaya, ternyata saudara mereka penuh dengan karunia, baru di ayat 10 langsung ada perpecahan. Tapi saya tidak ke ayat 10, saya tarik kita karena ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31 itu diulang di mana saudara? Ayo. Itu diulang di pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita loncat ke 1 Korintus 3 1 9. Jadi ayat 10 dan selanjutnya terulang di pasal 3. Berarti ada kejadian yang terulang. Lanjut saudara. Pasal 3 1 sampai 9. Kita sambil belajar ya. Karena memang tugas gembala itu bukan hanya menggembalakan tapi juga mendidik. Tadi kan kaya dalam pengetahuan gitu saudara. Kami juga punya misi, artinya kita hadirkan, artinya ya hamba Tuhan yang punya level-level pengetahuan yang tinggi, monggo saudara. Kita sudah dapat pembicara nanti buat Natal Sekolah Minggu dan Natal umum kita. Mari kita doakan saudara supaya Tuhan yang sudah pilih beliau menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Pasal 3 dikatakan perselisihan. Nah, tadi ada perpecahan jemaat, ada perselisihan. Tapi setelah apa? Setelah mereka kaya dalam pengetahuan, kaya dalam berbicara, kaya dalam karunia dan talenta. Ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ternyata ukuran kedewasaan bukan talenta. Ukuran kedewasaan bukan karunia. Ukuran kedewasaan bukan pintar ngomong dan pintar dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus bicara, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, ternyata masih manusia duniawi mereka. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sampai di pasal 3 masih tetap belum dapat menerima perkataan keras. Nah itu jemaat di Korintus. Karena kamu masih manusia duniawi, otaknya masih dunia, cara berpikirnya masih orang dunia, cara bicaranya masih dunia, sikapnya masih orang dunia. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang berikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang beri pertumbuhan. Amin. Paulus katakan bukan gue. Gue yang gak penting. Pendahulu gue juga gak penting. Yang penting siapa? Tuhan. Amin saudara. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang dan bangunan. Kalau di pasal 1 ayat 10 Rasul Paulus bicara yang sama, karena ada mereka mengatakan bahwa geng-gengan saudara. Ada geng Vespa gitu saudara. Ada geng motor CB 100 gitu saudara. Jadi ada geng-gengan di sana. Sehingga Rasul Paulus katakan, adakah kamu dibaptis oleh Paulus dalam nama Paulus? Adakah kamu dibaptis dalam nama Apolos?
Kamu dibaptis dalam nama siapa? Yesus. Amin. Jadi kita itu, Rasul Paulus katakan jangan ada perpecahan, jangan ada iri hati, jangan ada perselisihan, saudara. Tapi saya mulai berpikir, saya rasa di semua gereja itu ada. Pasti ya. Saudara nggak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, itu Tuhan sudah datang. Amin. Tapi di Medan ada gereja sempurna, saudara. Di Jalan Sempurna, ini ada Pak Nadia di sini, adik saya. Di Jalan Sempurna ada gereja. HKBP Jalan Sempurna itu gereja sempurna, saudara. Gak ada gereja yang begitu sempurna, tidak ada iri hati, tidak perselisihan. Karena iri hati itu, saudara, itu datang dari diri sendiri. Itu iri hati tidak ditunjukkan, dia dari diri sendiri. Dia nggak mau orang lain lebih dari dia nggak mau dia diganggu oleh orang lain. Itu iri hati. Jadi iri hati ada di semua gereja. Apalagi memang dasar orangnya memang orang iri hati. Kemanapun, gereja manapun dia, mau ke gereja gap, ke gereja gemes pun, saudara. Kalau memang dia ada iri hati, dia tetap ada, tetap iri hati, saudara. Perselisihan pasti ada, saudara. Di semua gereja ada. Itu pun sudah terjadi di zaman Rasul Paulus. Tetapi yang di Rasul Paulus kata yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin, saudara? Itu ada. Tapi kalau boleh, Natal, Desember kita tinggalkan. Amin? Amin, saudara? Iya, Januari ambil lagi, gitu, saudara. Jangan, saudara, sampai lanjut. Itu ditinggal, saudara. Amin? Iya, karena kita bukan orang irian, saudara. Amin? Di sini tidak ada orang irian. Puji Tuhan. Lanjut, apa yang kita bisa pelajari dari apa, saudara? Dari pelayanan di Korintus, saudara. Nah, bahwa pelayanan di Korintus itu mereka gak paham, gak mengerti bahwa sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu adalah untuk Tuhan dan upahnya dari Tuhan. Amin, saudara. Saya waktu Ibu Gembala dari Palembang bilang, yang ibadah kita hari Jumat doa, saudara yang datang, saudara, mendengar bagaimana 10 orang kusta itu. Ya, yang kembali berapa? 1. Jadi kalau Yesus waktu itu punya jemaat 10, semuanya kusta, saudara, semuanya disembuhkan. Amin. Jadi nggak perlu iri hati, yang itu disembuhkan, awak enggak. Yang itu diberkati, awak enggak, gitu, saudara. Nah, mereka pulang, yang kembali 1 orang. Yang 9 kemana, saudara? Ngobrol. Le, kita baliklah, bilang makasihlah sama Yesus. Ngapain, Le? Kita sudah sembuh. Tujuan kita hidup sembuh, Le. Ngapain kita balik? Gini, Bung, gak enak, Bung. Kan kita sudah disembuhkan sama Yesus. Kita baliklah, Bung. Bilang makasih sama Yesus, Bung. Gak perlu, Bung. Kita sudah dapat apa yang kita mau. Oke, Bung, sudah, kita lanjut. Lanjutkan hidup kita, Bung. Ngapain kita ingat-ingat Yesus gitu, saudara. Itu yang 9 orang. Berarti yang lebih banyak yang tidak kembali. Berarti Yesus punya jemaat berapa? Hanya 1. Kalau Yesus sudah punya jemaat 5.000 kakak, saudara, 5.000 kakak. Pernah nggak tercatat setelah itu Yesus punya jemaat 5.000 kakak dan buka gereja 5.000 kakak? Pernah nggak? Nggak. Karena mereka kembali semua ke kehidupan mereka. Berarti kalau Yesus pernah punya jemaat 5.000 kakak, setelah itu Yesus punya jemaat berapa? 0. Jadi memang itu yang terjadi, saudara. Karena apa? Karena sorga bukan untuk orang aneh, saudara. Karena sorga bukan untuk orang yang tidak mau berterima kasih. Karena sorga bukan untuk orang yang tidak mau dididik. Kita pikir kita semua dengan hidup saya seperti ini, gue masuk sorga, saudara, tidak. Sorga bukan bicara kuantitas, tapi sorga bicara kualitas. Amin. Saya, saudara, di Eklesia ini kalau punya jemaat 1.000, punya Tuhan kasih percayakan jemaat 1, apakah saya dapat uang dari MD? Dapat piala gitu dari MD. Wah, Bro Izar, jemaatnya 1.000. Ini dana dari MD. 100 juta sebulan. Ada, saudara? Enggak. Upah saya berapa? 1 dinar. Amin. Jemaat 1 orang dengan jemaat 1.000 orang, upahnya berapa? 1 dinar.
Itu yang kami kejar, saudara. Hanya 1 perak, hanya 1 dinar. Jadi bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Yeremia menjadi nabi di zaman pembuangan di Babel, saudara. Menulis Yeremia, bahkan setelah itu, dia mulai depresi, dia menulis kitab ratapan. Tangisan dan tangisan dan tangisan. Tetapi Alkitab mencatat, dalam pelayanan Nabi Yeremia, tak satu pun yang bertobat. Ngeri, saudara. Dalam ukuran Tuhan. Amin. Gak ada satupun yang bertobat. Kita bicara surat-surat Rasul Paulus kepada Galatia, Korintus, Efesus. Semua surat-surat itu. Sekarang Galatia, Efesus, Korintus jadi apa? Ya, kita yang pelaut, Pak Nadi adik saya yang pelaut tahu. Di sana tinggal reruntuhan. Udah gak ada, saudara. Bahkan mereka jadi apa sekarang? Hijrah. Apa sekarang yang terjadi? Apa sekarang di sana? Hanya situs. Saudara punya uang, saudara pergi ke Holy Land, saudara ikut tour, saudara ke Turki, ke Yunani. Tempat dari surat-surat ini, ada enggak? Enggak ada. Karena apa? Karena sorga bukan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Untuk orang-orang yang mau terima Tuhan dengan benar dan mau bertobat. Amin, saudara. Jadi saudara, ini yang terjadi di Korintus. Lanjut saudara, 1 Korintus 4, ayat 1-5, kita lanjut. Apa sih yang terjadi lagi di Korintus saudara? Ayat 1. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu ayat 5, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin, saudara. Ternyata di jemaat di Korintus suka juga menghakimi Paulus. Ya. Apa katanya saudara tadi? Bagiku ayat 3, sedikit sekali artinya bentakah aku dihakimi oleh kamu. Wih. Sekali berasul Paulus saudara, dihakimi oleh jemaat Korintus. Sekali berasul Paulus. Gak tahu bagaimana cara jemaat menghakimi gembalanya, cara ngomongin gembalanya, saudara. Ini yang terjadi yang dialami Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus pun gak luput dari penghakiman jemaat yang dilayani di Korintus. Saya percaya di sini tidak. Amin, saudara. Kita semua baik-baik. Amin. Rasul Paulus dihakimi oleh jemaat, saudara. Itu yang ngeri, saudara. Kami, orang tua kami, saudara, mama saya khususnya, gak pernah saudara ngajarin kami ngomongin orang, apalagi ngomongin hamba Tuhan. Mungkin mama orang mungkin, kalau mama saya enggak, saudara. Amin, saudara. Karena memang Rasul Paulus mengalami. Bagiku sedikit sekali artinya mentahkah aku dihakimi oleh kamu. Makanya diloncat ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Yang dikejar oleh Rasul Paulus upah 1 dinar. Yang dikejar oleh Rasul Paulus adalah pujian dari Tuhan. Sekalipun sepanjang pelayanan Rasul Paulus, jemaat di Korintus menghakimi dia, ngomongin dia, merendahkan dia, ngata-ngatain dia. Tapi Rasul Paulus katakan yang aku kejar adalah pujian dari Allah. Dan pujian bagi semua jemaat Tuhan. Amin, saudara. Ini yang dirindukan Rasul Paulus. Posisi dia di dalam penjara, saudara. Udah di penjara, dihakimi pengadilan dunia, dihakimi jemaat lagi, saudara.
Nikmatnya gimana itu saudara di dalam Rasul Paulus? Makanya saudara, Rasul Paulus mengarahkan jangan menghakimi sebelum waktunya. Saya pernah katakan gembala pun tidak punya kapasitas menghakimi. Kami bukan hakim, kami adalah gembala, amin. Yang mengasihi semua jemaat. Dari segala warna kulit, saudara. Hitam, putih, kuning, biru. Alexandra itu waktu isi formulir, masuk dalam imigrasi, dia tanya warna kulit apa? Saya bilang warna kulit ada 3. Kuning langsat, sawo matang, ubi bakar. Nah gitu saudara. Gak ada ubi bakar saudara, gak enak saudara. Ubi bakar enak saudara, ubi bakar enak. Tetapi ada orang yang begitu terbiasa menghakimi saudara. Kayaknya mulutnya itu gitu saudara ya. Makanya Raja Daud katakan, taruhlah penunggu dalam mulutku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kata Raja Daud. Entah dia ngelihat mamanya menghakimi orang, atau memang naluri dia, saya juga nggak tahu. Sekali lagi di sini nggak ada. Amin saudara. Di sini baik-baik semua. Dan itu menjadi doa kami. Tetapi saudara, ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus saudara. Kok sekali berasul, itu juga dihakimi. Saya nggak tahu bahasa dihakimnya ini. Coba saudara kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you. Or of man's judgment. Judge. Judge itu juga dipakai dalam kitab Ayub bagaimana iblis mendakwa siang dan malam. Gitu. Jadi iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Wah Tuhan, itu orang aneh Tuhan. Nah itu kerjanya iblis saudara. Siang dan malam dia mendakwa. Dia pakai kata judge. Ya. Itu yang dipakai dalam kitab Ayub. Siang dan malam. Dia ngomongin si orang itu siang dan malam. Saya percaya kalaupun kita berbicara tentang gereja, itu karena kita mengasihi gereja. Amin saudara. Karena kita begitu memperhatikan. Sehingga kasih kita ungkapkan dengan perkataan, doa, dan perbuatan. Amin saudara. Lanjut. Kemana lagi kita? Kita lagi perhatikan dalam, kita mundur 1 Korintus 3, 16-17. 1 Korintus 3, 16-17. Saudara, saya kalau mau sampaikan firman biasanya, kalau enggak saya memang sudah berdoa banyak, saya baca buku. Bukunya bukan 10 lembar saudara, bisa 100 lembar. Dan saya mau belajar untuk saudara dibekali dengan benar. Amin. Saya taruh status di Facebook saudara, biar yang senior lah dengan drama-drama mereka. Saya konsen belajar saudara. Amin. Karena saya ingin membekali kita dengan hikmat pengetahuan yang benar. Amin saudara. Jadi walaupun saya sibuk kerja, saya sibuk dengan hal-hal yang lain saudara. Saya juga sibuk dengan Ibu Gembala dalam hal-hal yang luar biasa saudara. Amin. Saya tetap kasih waktu untuk belajar saudara. Amin. Kalau saudara mau baca, kita mari baca bersama, datang ke rumah saudara. Kita belajar bersama. Amin. 1 Korintus 3, 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita itu orang-orang yang kudus saudara. Amin. Sekalipun kita bukan datang dari kudus, kita orang kudus. Dan kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Sehingga roh itulah yang bergerak dalam hidup kita. Amin. Roh itulah yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kebenaran lepas kebenaran. Tetapi di sini dikatakan siapa yang membinasakan bait Allah. Bait Allah memang diri kita saudara, pribadi kita. Tetapi bait Allah juga adalah sebuah pengertian tentang rumah Tuhan. Amin. Tadi kita katakan ayat sebelumnya bahwa kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Amin. Ada tadi ya? Kita baca gak sih? Dan kamu adalah bangunan Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah,
yang tadi kita baca di atas dalam 1 Korintus 3 ayat 9 itu, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bangunan dia bicara komunitas, bicara gereja. Amin saudara. Bicara jemaat secara kumpulan. Jadi kalau secara pribadi Tuhan katakan barang siapa yang ingin menghancurkan bait Allah, dia akan dibinasakan. Itu juga berlaku bagi bait Allah dalam bentuk komunitas. Barang siapa yang ingin menghancurkan bait Allah secara gereja, secara komunitas, baik lewat perkataan dan perbuatan, Tuhan katakan apa? Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan dia. Makanya kita gak heran. Kalau ada orang yang suka ngomong bla 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 menghakimi saudara, lihat hidupnya. Tuhan katakan Tuhan hancurkan dia, Tuhan akan binasakan dia. Jadi bukan hanya bicara bait Allah pribadi yang Tuhan gak suka diganggu, tapi bait Allah secara komunal, secara gereja. Amin. Secara jemaat. Jadi kalau ada orang melakukan tindakan perusakan, penghancuran, pengacauan gereja secara komunal, secara jemaat, secara bait Allah, Tuhan katakan Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia. Ngeri saudara. Jadi ini yang terjadi jemaat di Korintus. Allah tidak main-main. Kalau sudah bicara rumah Tuhan, gereja Tuhan, diganggu. Tuhan katakan, I'm gonna destroy him. I'm gonna punish him. Jadi nggak main-main, saudara. Di Bekasi pernah ada gereja diganggu oleh oknum lain. Dia naik ke atas mobil komando, sudah truk komando. Ini gereja nggak boleh ada di sini, Pas dia turun, koit mati, saudara. Itu di Bekasi. Jadi siapapun yang berusaha menghakimi, mengganggu bait Allah yang kudus, saudara. Tuhan katakan, I'm gonna destroy him, I'm gonna punish him. Itu yang mengerikan, saudara. Makanya kita tetap merindukan bahwa bait Allah itu tetap kudus di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita orang-orang yang gak layak sebenarnya jadi orang kudus. Gak layak diberkati Tuhan. Gak layak. Kita penuh dengan dosa, saudara. Kita penuh dengan kesalahan. Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang melayakkan kita, memiliki pengetahuan, memiliki perkataan dalam pasal 1 tadi, bahkan kaya dengan karunia. Kami sebagai gembala pun terus berdoa. Rasul Paulus katakan terus berdoa. Supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan mengampuni kita kalau kita berdosa, amin. Kami berdoa Tuhan ampuni kami, ampuni jemaat Tuhan, ampuni pelayan Tuhan. Tuhan katakan aku ampuni mereka. Amin saudara. Tapi Tuhan bisikan, kalau catatan kriminalnya kau mau gak putihkan? Dia bilang Tuhan kami mau putihkan catatan kriminalnya. Amin. Supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan mengampuni kita, tetapi ada catatan kriminal yang mungkin masih ada. Tapi catatan itu pun kami katakan Tuhan itu diputihkan. Amin saudara. Supaya kita semua berlayak melayani Tuhan. Amin. Supaya kita berlayak memuliakan Tuhan. Mari saudara. Daud katakan taruh penunggu di mulut. Supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Ini yang terjadi di Korintus. Bahwa ternyata pelayanan di Korintus saudara. Sudah kaya dengan pengetahuan. Kaya dengan karunia. Tetapi Rasul Paulus merindukan tetap mereka hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kedewasaan rohani. Bukan sama seperti orang dunia, saudara. Bukan sama seperti dengan cara-cara dunia. Sikap dunia, saudara. Kalau cara dunia, saya coba lihat di mana. Saya coba catat nggak sih? Di manakah engkau? Kadang saya mencatatnya agak kemalaman, saudara. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tidak di sini.
Sebentar saudara ya, sabar menanti gitu. Ada ya warteg sabar menanti saudara. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Ada yang bisa baca saudara cepat? Matius 5 ayat 38 sampai 48. Ayo. Monggo. Malu-malu saudara. Ayo. Monggo sampai 48. Men saudara. Kalau digampar pipi kiri kasih apa? Pipi kanan saudara. Itu yang Tuhan mau. Dulu, ini kita bilang dulu ayat 38, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Dulu memang begitu. Tapi sekarang kalau ada orang gampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin. Ada kasih pipi kiri, gampar bolak-balik gitu saudara. Wah hajar bolak-balik. Gue rontokin giginya gitu saudara. Kalau dirontokin giginya nggak ada lagi ganti gigi-gigi saudara. Gigi ganti gigi nggak ada lagi, udah rontok giginya. Tetapi saudara kan jangan melawan, artinya saudara yang Tuhan mau, konteks manusia rohani itu sudah bukan lagi seperti itu. Kita semua bukan manusia duniawi, sekalipun kita masih tinggal di dunia. Kita manusia rohani, amin saudara. Sikap kita, perbuatan kita, cara kita berpikir pun tidak sama lagi dengan manusia duniawi. Kami pun sebagai gembala, kami nggak mau seperti manusia duniawi saudara. Sekalipun di sekitar kami masih melihat orang-orang yang masih pakai cara duniawi. Buktinya sampai sekarang mereka masih ke pengadilan, ketemu di pengadilan, saudara. Bukannya ketemu di ibadah, ketemunya di pengadilan. Itu kan manusia duniawi dengan cara duniawi, saudara. Saya sering sampaikan ini cara duniawi. Kami gak mau dengan cara duniawi, saudara. Amin. Karena kita bukan orang duniawi. Makanya saya bilang, gue gak mau ikut campur. Lu aja. Saya mau konsen dengan jemaat. Amin, saudara. Saya udah tinggalkan, saya mau konsen dengan kita semua. Kami sudah memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk kita semua. Untuk kami sebagai gembala, untuk seperti kalau saya kerbau, saudara. Saya menarik pedati, saudara. Amin. Supaya kita sampai kepada tujuan, Bukit Sion. Amin. Menarik pedati, saudara. Tapi jangan sampai saya tarik batu, saudara. Tuhan bilang nanti di Sion, weh, Isar, kenapa kau bawa batu? Aku suruh kau bawa gandum, kan gitu saudara. Kan kita bicara gandum dan lalang. Ilmu gandum, ilmu padi itu saudara semakin berisi semakin menunduk. Dikala dia berisi makin menunduk saudara, pada saat diambil, ya kami itu keluarga petani saudara, itu diambil dibawa ke gerobak saudara, itu punya bobot berat yang memang bobot beratnya padi, saudara. Tetapi kalau kita narik batu, berat gak saudara? Tuhan bilang, bro Isar, gua nyuruh lu itu narik gandum, bukan narik batu, saudara. Karena kita adalah gandum di mata Tuhan, amin. Penuaian sudah mau dekat, saudara, sudah mau datang. Saya pun sebagai gembala, kalau saya kerbau, saudara, saya menarik pedati, waduh. Yang saya tarik batu, saudara. Aduh, patah tulang, saudara. Tapi saya percaya kita semua adalah gandum-gandum yang begitu indah di mata Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu baik bagi kita. Dia mau memproses kita. Karena kita adalah umat-umat yang Tuhan persiapkan untuk melakukan setiap kebenaran yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, Rasul Paulus, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Standar yang Rasul Paulus tetapkan adalah Kristus. Amin. Standar yang Rasul Paulus tetapkan adalah Yesus. Sekalipun Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku, karena Rasul Paulus
menggambarkan dirinya sudah tidak lagi dalam hidup cara dunia. Dia ikut proses pengadilan jemaat, dia ikut proses pengadilan umum. Dia hadapi. Saudara, kalau saudara suka lihat buku, saudara, Rasul Paulus itu kepalanya botak, saudara. Sama kayak Pak Willy, sama kayak saya, saudara. Itu Rasul Paulus kepalanya botak. Botak bukan hanya karena dicukur, tapi yang botak habis, saudara. Jadi wajah Rasul Paulus itu emang karena orangnya seperti itu. Jadilah teladan pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Garis besarnya, standarnya adalah Yesus. Amin. Kami pun pernah sampaikan jangan jadi pengikut Isar. Enggak, saudara. Jadi kita semua pengikut Kristus. Kalau saudara menjadi pengikut Isar, saudara akan kecewa. Karena kemungkinan saya akan bisa memenuhi setiap keinginan saudara. Keinginan apapun itu, ekspektasi saudara mungkin saya nggak bisa penuhi, saudara. Apakah ekspektasi saudara yang terlalu tinggi atau yang bagaimana? Makanya jangan jadi pengikut Isar, saudara. Jadi pengikut Kristus, amin. Karena saya pun pengikut Kristus. Kita semua pengikut Kristus. Kita semua pelayan Kristus, amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan pujian.